الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang baik ini untuk meneruskan penyampaian materi tentang at-tadawi bid-du'a, yaitu pengobatan atau melakukan terapi dengan doa. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada materi tentang kisah-kisah di balik keajaiban doa. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu doanya Sa'ad radhiyallahu anhu. Suatu ketika penduduk Kufah mengadukan Sa'ad radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka berkata, sungguh solatnya tidak bagus. Maka Sa'ad membantah, sungguh saya mengimami mereka dengan cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit pun yang menyimpang darinya. Saya panjangkan 2 rakaat pertama dan saya pendekkan 2 rakaat terakhir. Umar pun berkata, itu hanya perasaanmu saja, wahai Abu Ishaq. Kemudian Umar mengutus beberapa orang ke majelis-majelis di Kufah untuk menanyakan pendapat mereka tentang Sa'ad. Maka setiap perkumpulan yang ditanya tentangnya pasti memujinya dan menceritakan kebaikannya, hingga utusan-utusan tersebut mendatangi masjid-masjid dan bertemu dengan seseorang yang dipanggil dengan Abu Sa'dah. Ia berkata, apabila kalian bertanya tentang Sa'ad kepada kami, ketahuilah bahwa ia adalah orang yang tidak adil dalam menghakimi, tidak sama dalam membagi, dan tidak pernah pergi keluar memimpin pasukan. Maka Sa'ad menjawab, ya Allah, apabila ia berkata dusta, maka butakanlah matanya, panjangkan kefakirannya, dan perlihatkan fitnah kepadanya. Sa'ad merupakan orang yang doanya mustajab berkat doa Rasulullah SAW kepadanya. Abdul Malik putra Umair Ar-Rawi mengatakan dari Jabir, aku melihatnya terjerat fitnah para budak wanita di daerah Sakak, sedangkan ia tua renta. Apabila ditanyakan kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Sa'dah? Maka ia menjawab, tua renta yang terjerat fitnah, aku terkena doanya Sa'ad. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian kisah yang kedua tentang doa orang yang dilanda kesulitan atau kesusahan. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam kitab Al-Mujabin fid Du'a, nama kitabnya
al-mujabin fid du'a, yaitu orang-orang yang doanya makbul atau mustajab. Dari Hasan, ia berkata, ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansor, biasa dipanggil Abu Mi'laq. Ia adalah seorang saudagar. Ia menjual barang dagangan miliknya serta dagangan milik orang lain. Ia berjualan kemana-mana. Ia merupakan seorang ahli ibadah yang wara'. Pada suatu ketika dalam perjalanan dagangnya, ia bertemu dengan seorang pencuri bertopeng dan bersenjata yang berkata kepada dirinya, letakkan semua yang kamu bawa dan saya akan membunuhmu. Abu Mi'laq berkata, bukankah kamu tidak ada urusan darahku? Bukankah kamu tidak ada urusan dengan darahku? Yang engkau inginkan adalah hartaku. Ia berkata, saya sudah memiliki harta. Yang saya mau hanya darahmu. Abu Mi'laq berkata, kalau memang kamu bersikeras begitu, maka biarkan aku solat 4 rakaat terlebih dahulu. Ia berkata, solatlah semaumu. Maka beliau pun berwudu, kemudian solat 4 rakaat. Pada akhir sujudnya ia berdoa, wahai zat yang maha penyayang, wahai zat yang maha penyayang, wahai zat yang memiliki arasy yang agung, wahai zat yang maha mengerjakan apa yang ia kehendaki. Aku mohon kepadamu dengan kuasamu yang tidak akan meleset dan dengan kerajaanmu yang tidak akan terzalimi dan dengan cahayamu yang memenuhi arsy-Mu. Lindungilah aku dari kejahatan pencuri ini. Maka, wahai pemberi pertolongan, tolonglah aku. Wahai pemberi pertolongan, tolonglah aku. Tiba-tiba, datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa tombak di antara kedua telinga kudanya. Ketika ia melihat pencuri itu, maka ia meluncur kepadanya dan menusuknya hingga terbunuh. Lantas ia mendatangi Abu Mi'laq dan berkata, bangunlah. Maka beliau berkata, siapa kamu? Sungguh hari ini Allah telah menolongku dengan perantaran kamu. Maka ia berkata, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika kamu berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit. Dan ketika kamu berdoa dengan doa yang kedua, maka aku mendengar suara gaduh dari penghuni langit. Dan ketika kamu berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku, ini doa orang yang dalam kesusahan. Aku pun memohon kepada Allah untuk melimpahkan kepadaku tugas membunuhnya. Hasan berkata, barang siapa yang berwudu, kemudian solat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka akan dikabulkan doanya, baik orang yang dalam kesusahan maupun tidak. Kemudian kisah yang ketiga, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Fathul Bari meriwayatkan dari Tolhah bin Ubaidillah. Ia berkata, Arwa binti Uwais datang kepadaku dengan rombongan dari Quraisy yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Sahal. Ia berkata, sungguh Sa'id bin Zubair, sungguh Sa'id bin Zubair telah merampas sebagian tanahku, maka aku harap kalian mendatanginya dan menanyakan masalah ini kepadanya. Dalam kitab An-Nasab dari jalur Abu Bakar Muhammad bin Hazm disebutkan bahwa wanita tersebut berkata, sungguh Sa'id
telah merampas hakku dan memasukkan pembatas tanahku ke dalam tanahnya. Muslim menambahkan dari jalur Urwah dan dari jalur Muhammad bin Said disebutkan bahwa Sa'id rahimahullah berkata, "Ya Allah, apabila ternyata ia berkata dusta, maka butakanlah matanya dan jadikan kuburannya di dalam rumahnya." Dan dalam riwayat Ala dan Abu Bakar serupa dengannya. Ia berkata, "Maka datanglah banjir bandang yang menampakkan batasan tanah wanita tersebut, dan ternyata ada di luar tanah Sa'id. Maka kemudian Sa'id mendatangi Marwan dengan bersama rombongan hingga mereka bisa melihat keadaan wanita tersebut, dan semuanya menceritakan bahwa wanita tersebut buta dan terjatuh ke dalam sumurnya sendiri hingga mati." Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Kabair tentang kisah salah seorang dari mereka, "Aku melihat seorang laki-laki yang tangannya buntung hingga siku. Ia menyeru, 'Barang siapa yang melihatku, mestinya ia tidak akan mau menzalimi orang lain.' Ia melanjutkan, maka aku mendekatinya dan berkata kepadanya, 'Wahai saudaraku, bagaimana cerita yang kamu alami?' Ia pun berkata, 'Suatu kisah yang menakjubkan. Dahulu aku adalah salah seorang kaki tangan orang-orang zalim, dan pada suatu hari aku melihat seorang nelayan berhasil menangkap ikan besar dan aku menginginkannya. Aku pun mendatanginya dan berkata kepadanya, berikan ikan itu kepadaku. Ia berkata, aku tidak akan memberikannya kepadamu, sebab hasil penjualan ikan ini kupergunakan untuk membeli makanan keluargaku. Maka aku memukulnya dan mengambil ikan tersebut darinya secara paksa, lalu membawanya pergi. Akan tetapi ketika aku berjalan membawanya, tiba-tiba ikan tersebut menggigit ibu jari tanganku, dan aku merasakan rasa sakitnya yang sangat hingga aku tak bisa tidur karena begitu sakit dan pedih. Ketika waktu berganti pagi, aku bergegas mendatangi dokter dan menceritakan kepadanya perihal sakit tersebut. Dokter berkata, aku harus memotong daerah bekas gigitan, karena kalau tidak, maka sakitnya akan menjalar sehingga kedua tanganmu harus diamputasi. Maka dokter memotong ibu jari tanganku. Akan tetapi rasa sakit tersebut masih terasa di tanganku, sehingga aku tidak bisa tidur dan tidak bisa tenang karena sakit yang menusuk. Dokter berkata kepadaku, aku harus memotong telapak tanganmu. Maka ia memotongnya. Akan tetapi ternyata rasa sakit tersebut tetap ada dan menjalar ke siku. Rasa sakitnya begitu menusuk sehingga aku tidak bisa tenang dan aku merintih kesakitan. Ada yang menasihatkan untuk dipotong hingga siku, maka aku memotongnya. Akan tetapi ternyata rasa sakit tersebut menjalar ke bahu, dan bahuku terasa lebih sakit dari yang pertama. Ada yang menasihatkan untuk memotongnya hingga pundak, karena kalau tidak, maka akan menyebar ke sekujur badan. Maka aku pun memotongnya. Ada yang bertanya kepadaku, apa penyebab sakitmu? Maka aku ceritakan kepadanya kisah ikan besar tersebut. Ia berkata kepadaku, kalau sejak awal engkau mendatangi pemilik ikan tersebut dan meminta kepadanya untuk menghalalkannya dan meminta keridhoannya, maka tidak ada anggota badanmu yang diamputasi. Pergilah untuk menemuinya sekarang dan mintalah keridhoan kepadanya
sebelum sakit menjalar ke seluruh tubuhmu. Aku pun terus mencari pemilik ikan tersebut hingga aku menemukannya dan bersimpuh memeluk dan mencium kedua kakinya sambil terus menangis. Aku berkata kepadanya, "Wahai Tuanku, aku minta kepadamu dengan nama Allah agar engkau memaafkanku." Ia berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Akulah yang dulu merampas ikan darimu." Kemudian aku ceritakan padanya apa yang telah kualami dan memperlihatkan kepadanya tanganku yang buntung. Maka tatkala melihatnya, ia pun turut menangis. Kemudian berkata, "Wahai saudaraku, aku telah menghalalkannya bagimu setelah melihat musibah yang telah menimpamu." Aku bertanya kepadanya, "Wahai Tuanku, apakah engkau berdoa kepada Allah setelah aku merampas ikanmu?" Ia menjawab, "Ya, aku berdoa, ya Allah, sungguh orang ini telah sombong dengan kekuatannya, menindas di atas kelemahanku untuk mengambil secara zalim apa yang telah engkau rezekikan kepadaku. Untuk itu, tunjukkanlah kuasamu untuk membalasnya." Aku pun berkata kepadanya, "Wahai Tuanku, Allah telah memperlihatkan kepadamu kuasanya terhadapku, dan sekarang aku telah bertaubat atas apa yang telah aku lakukan dari membantu orang-orang zalim, dan insya Allah selama hidup aku tidak akan lagi menjadi pengawal mereka atau menjadi pembantu mereka." Kisah yang keempat, apa yang mampu diperbuat oleh doa. Jarum jam sebentar lagi menunjukkan pukul 4 pagi. Semua yang ada terlihat tenang. Tidak ada yang bergerak kecuali dedaunan pohon yang terkadang bergerak melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi pada waktu sahur. Dahan-dahan pohon bergerak menggapai-gapai jendela rumah seakan hendak merangkulnya. Ketenangan dan ketentraman dirasakan semua yang ada. Akan tetapi keheningan tersebut tiba-tiba pecah oleh suara alarm jam. Khadijah pun bergegas turun dari ranjang untuk segera mematikan suara bising tersebut. Ia dengan berat melangkahkan kaki ke kamar mandi. Langkahnya sangat berat, dan itu biasa karena umur kandungannya sudah memasuki akhir bulan ke-8. Perutnya sudah besar dan kakinya bengkak-bengkak, sehingga tubuhnya cepat capek dan nafasnya pun terasa susah. Wajahnya lebam dan kelopak matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Akan tetapi ia harus bangun pada saat tersebut, yaitu 1 jam sebelum azan subuh dikumandangkan. Khadijah adalah kawan dekatku. Usia pernikahannya sudah 3 tahun. Tentunya ia dan suaminya sangat gembira tatkala keduanya mengetahui bahwa sang istri ternyata hamil. Akan tetapi pada salah satu kunjungannya ke salah seorang dokter ahli kandungan, dan setelah diadakan beberapa pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa anak yang dikandungnya ternyata hanya mempunyai 1 ginjal. Maha suci Allah, para dokter di barat meski tingkat keilmuannya tinggi, mereka kehilangan perasaan manusiawi. Mendengar vonis tersebut, maka sudah barang tentu membuat Khadijah sangat terguncang. Dengan sikap yang dingin, dokter tersebut memberitahunya bahwa untuk saat ini tak ada solusinya. Mungkin setelah lahir baru bisa diadakan beberapa pemeriksaan untuk uji kelayakan hidup dengan 1 ginjal. Apalagi tidak layak. Apabila tidak layak, maka
diadakan operasi pencangkokan ginjal seperti halnya operasi amandel. Dengan lemas, Khadijah keluar dari bilik dokter. Pikirannya kacau balau. Ia tidak tahu bagaimana bisa ia sampai ke rumah. Anak pertamanya hanya memiliki satu ginjal. Apa yang harus dikerjakan? Apakah mungkin kalau dokter telah salah memberi kabar? Khadijah dan suaminya kemudian berkeliling mencari dokter ahli kandungan yang paling bagus. Akan tetapi ternyata hasilnya sama, bahwa anaknya hanya memiliki satu ginjal. Pada setiap kunjungan ke dokter ahli kandungan, harapan agar anaknya terbebas dari kemungkinan itu semakin lemah. Dan pada akhirnya ia harus menerima kenyataan yang memilukan tersebut. Dokter terakhir berkata kepadanya, "Janganlah Anda capaikan diri Anda. Janganlah Anda membuat diri Anda capek, karena keadaan tidak akan berubah." Seketika itu Khadijah pun tersadar bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berserah diri kepada Allah dengan selalu berdoa kepadanya. Mulai saat itu ia memutuskan untuk bangun pada sepertiga malam terakhir untuk sholat dan berdoa untuk anaknya yang belum lahir. Karena Allah telah mengabarkan dalam firman-Nya, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Jika Allah menimpakan suatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Maka Dia, Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 17. Dalam ayat lain, "Wa im yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadi wa huwal ghafurur rahim." Jika Allah menimpakan sesuatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yunus ayat 107. "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Begitu pula apa yang dikabarkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laila ila samai dunia hina yabqa sulusul lail akhir fayaqul man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirullah." Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada saat tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapakah yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya, dan siapa yang memohon kepadaku, aku akan memberinya, serta siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Khadijah yakin bahwa satu-satunya jalan adalah harus kembali kepadanya. Ia tidak sangsi lagi untuk bangun tiap malam 1 jam sebelum fajar atau lebih, meskipun lelah senantiasa mengiringinya, baik karena hamil maupun karena kurang tidur. Setiap hari pada sepertiga malam terakhir, ia menghampiri sajadah yang ada di musolanya, bersujud dengan penuh kekhusyukan, seraya memohon kepada Allah agar memberi kesehatan pada anaknya dan 2 ginjal. Ia benar-benar mendesak dalam doanya dan menangis hingga membasahi sajadahnya. Tak sehari pun ia bosan dan putus harapan. Tubuhnya letih dan lemah, hingga rukuk dan sujud menjadi sangat sulit. Namun demikian, ia tidak pernah alpa dan ragu terhadapnya. Setiap kali dokter mengabarkan hasil yang sama kepadanya pada setiap kunjungan dan pada setiap pemeriksaan, hal itu menjadikan Khadijah makin giat untuk bangun pada sepertiga malam terakhir. Terkadang suaminya merasa iba melihat kondisi Khadijah akibat seringnya bangun malam, dan khawatir ia akan menjadi syok ketika menghadapi kenyataan ketika melahirkan ternyata anaknya hanya mempunyai 1 ginjal. Ia selalu menghiburnya bahwa terkadang Allah menunda jawaban doa hambanya karena ada hikmah di baliknya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa attahu Allahu biha ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha." Tidaklah seorang muslim memohon sebuah permohonan kepada Allah yang di dalamnya tidak berisi dosa dan memutus tali silaturahim, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal, yaitu doa atau permohonannya segera dipenuhi, atau menjadikannya sebagai simpanan baginya di akhirat, atau Allah akan melindunginya dari keburukan serupa yang akan menimpa. Hadis hasan riwayat Al-Imam Ahmad. Kemudian Khadijah balik mengingatkan suaminya bahwa tidak ada jalan lain selain harus berdoa kepada Allah, karena kalau tidak memohon kepada Allah, maka kemana lagi akan meminta? Seorang penyair berkata, "Jangan meminta kepada Bani Adam, tapi mintalah kepada zat yang pintunya tak pernah ditutup. Allah murka bila kamu tidak mau meminta kepadanya, sedangkan Bani Adam akan marah bila dimintai." Bagaimana kamu tidak meminta kepadanya, sedangkan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra." Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya yang pertama dari kalian hingga yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun jin,
berada di atas satu dataran, dan semuanya meminta kepadaku. Kemudian masing-masing mereka aku kabulkan permintaannya. Maka hal tersebut tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali hanya seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke dalam lautan. Hadis riwayat Muslim. Kira-kira 2 pekan sebelum hari perkiraan kelahiran Khadijah, ia datang mengunjungiku. Dan ketika masuk waktu sholat zuhur, maka kita pun sholat. Akan tetapi ketika hendak bangkit dari duduk, tiba-tiba Khadijah menjulurkan tangannya kepadaku dan memegang lenganku. Ia memberitahu aku bahwa ia merasakan ada satu hal yang aneh. Aku bertanya kepadanya tentang rasa sakit yang dirasakannya, tetapi ia menggelengkan kepala. Akan tetapi supaya tenang, maka kita memutuskan untuk menghubungi dokter. Ia pun meminta kepada kami untuk menemaninya di rumah sakit. Kita berusaha berkali-kali menghubungi suami Khadijah, tetapi tidak berhasil karena sedang sholat Jumat. Maka kita bertawakal kepada Allah dan pergi ke rumah sakit. Kita terkejut karena para dokter mengabarkan bahwa Khadijah sedang dalam proses melahirkan. Aku pun duduk di samping Khadijah dan meremas telapak tangannya, dan alhamdulillah ia banyak berdoa. Meskipun menghadapi sakit yang luar biasa, tetapi ia terus meminta kepada Allah agar mengaruniainya anak yang sehat dan mempunyai 2 ginjal. Fatimah pun terlahir dengan selamat. Ukurannya kecil, paras mukanya kurang begitu jelas, wajahnya masih agak kebiru-biruan, dan di punggungnya terdapat titik cekung dekat dengan tempat ginjal. Seakan-akan tubuhnya yang kecil akibat adanya kekosongan satu ginjal yang kurang. Aku menangis dan Khadijah juga menangis. Di tengah-tengah tangisnya, ia bertanya tentang keadaan anaknya yang baru lahir. Dengan apa aku membawanya? Dengan apa aku menjawabnya? Apa yang aku katakan kepada seorang ibu yang letih karena lamanya bangun malam? Kelopak matanya bengkak karena tangis, dan ia pun masih dirundung rasa sakit melahirkan. Aku katakan, Masya Allah, cantik sekali. Aku mencoba mengatakan yang lain, akan tetapi kata-kata tersebut seakan-akan tersekat, tak mampu aku mengatakannya. Subhanallah, kondisi tersebut hanya beberapa saat, karena warna kebiru-biruan yang ada pada tubuh bayi perlahan berubah menjadi kemerah-merahan. Aku perhatikan dengan seksama pada wajah Fatimah. Subhanallah, wajahnya sangat cantik. Akan tetapi setiap kali aku melihatnya, aku teringat permasalahan-permasalahan yang akan ia hadapi akibat hanya mempunyai 1 ginjal. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Begitu pula Khadijah, karena kami berpikir apa jadinya seorang anak yang hanya mempunyai 1 ginjal. Para dokter spesialis anak datang dan mengadakan pemeriksaan awal. Mereka mengabarkan kepada kita bahwa kondisi si kecil normal. Akan tetapi tetap perlu diadakan pemeriksaan ulang secara lengkap untuk mengetahui kelayakan 1 ginjal, dan ini tidak bisa dilaksanakan kecuali setelah bayi berumur 2 minggu. Khadijah sering merasa ragu untuk mengadakan pemeriksaan ulang secara lengkap terhadap Fatimah. Akan tetapi suatu hari ia berkata kepadaku, Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Allah lah yang
mentakdirkan segala sesuatu, dan apa yang Dia kehendaki maka akan terlaksana. Aku tidak boleh terlalu gundah terhadap tubuhnya yang kecil dengan berbagai pemeriksaan tersebut. Ia pun tetap berusaha dan memutuskan untuk menjalankan check up lengkap tersebut. Hari yang dijanjikan itu tiba. Kami duduk di ruang tunggu menunggu kedatangan dokter yang akan mengabarkan kepada kita tentang hasil pemeriksaan kelayakan satu ginjal. Apakah Fatimah akan membutuhkan ginjal baru atau ginjal kepunyaannya yang hanya satu mampu bekerja menggantikan fungsi dua ginjal? Dokter yang ditunggu telah keluar dan di wajahnya tersembul senyum yang ceria. Ia berjalan mendatangi kita dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan dan saya tidak tahu apa yang telah terjadi. Ternyata putri Anda sehat dan mempunyai dua ginjal. Allah Maha Besar, Maha Suci Engkau ya Allah. Wahai yang mengabulkan doa, wahai yang banyak memberi, betapa Engkau Maha Pemurah, Maha Mulia dan Maha Penyayang. Apakah Anda masih tetap menganggap remeh terhadap doa dan menyepelekan apa yang mampu diperbuat oleh doa? Betapa indah pengaruh doa dan betapa Allah yang Maha Penyayang terhadap makhluknya." Kemudian kisah yang kelima tentang kelapangan setelah kesulitan. Dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, saya pernah membaca sebuah perkataan yang bagus tentang kelapangan setelah kesulitan, yang di dalamnya terkandung obat dan penghibur bagi segala kedukaan, problematika atau keluhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesulitan, dan yang menjadikan kamu wahai manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sangatlah sedikit kamu mengingatnya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Dalam ayat yang lain, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Alam-Nashrah ayat 5 dan 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kedukaan atau kesedihan menimpa seorang muslim kemudian ia berdoa, 'Ya Allah, sungguh aku ini hambamu, anak hamba lelakimu Adam dan anak hamba perempuanmu Hawa. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukum aturanmu berlaku padaku, dan semua ketentuanmu padaku adalah adil. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki,
yang engkau namakan sendiri atas dirimu, atau telah engkau sebutkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau engkau merahasiakannya dalam ilmu gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dalam dadaku, obat kesedihanku, dan pengusir kedukaanku. Melainkan Allah pasti akan menghilangkan kedukaan dan kesedihannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa kesulitan, beliau berdoa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, pemilik Arasy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, pencipta langit dan bumi serta pemilik Arasy yang mulia. Dalam Sunan At-Tirmizi, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menemui suatu perkara yang menyusahkannya, maka beliau berdoa, wahai Zat yang hidup kekal, wahai yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Dalam Sunan Abi Daud, Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang dirundung duka, ya Allah, aku mengharap rahmatmu, maka janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata, dan perbaikilah segala urusanku. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Dalam Sunan At-Tirmizi, Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia berdoa sedangkan ia berada di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, dan aku termasuk orang yang zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut dalam sebuah urusan kecuali Allah pasti akan mengabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Selain itu, dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya aku mengetahui suatu perkataan yang tidaklah orang yang sedang dirundung duka berdoa dengannya, melainkan Allah akan memberikan jalan keluar baginya, yaitu doa yang diucapkan saudaraku Nabi Yunus alaihissalam. Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan, Asma binti Umais radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kuajarkan kepadamu beberapa kata yang bisa engkau baca ketika tertimpa kesusahan? Allah, Allah Rabbku, aku tidak akan menyekutukannya dengan suatu apapun. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Sa'id Al-Baqqal, ia berkata, aku pernah dipenjara di sel Dimas milik Hajjaj, dan bersamaku ada Ibrahim At-Taimi. Pada suatu malam aku berkata kepadanya, wahai Abu Asma, atas sebab apa kamu dipenjara? Ia menjawab, suatu ketika seorang pembesar anak buah Hajjaj datang kepadaku, kemudian ia berlepas diri dariku dan berkata, sungguh
orang ini banyak mengerjakan sholat dan puasa, maka aku khawatirkan kalau ia membawa pemikiran Khawarij. Abu Sa'id berkata, kami penghuni penjara berbincang-bincang dan bersama kita ada Ibrahim At-Taimi. Tiba-tiba datang seorang penghuni baru, maka kita berkata kepadanya, wahai hamba Allah, bagaimana kisahmu? Perkara apa yang membawamu ke sini? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu. Akan tetapi aku mengira kalau aku dipenjara karena dituduh berpemikiran Khawarij. Padahal demi Allah, aku tidak menganutnya, tidak condong padanya, dan tidak menyukai penganutnya. Wahai kalian, berilah aku air untuk berwudu. Maka kita minta air untuknya, kemudian ia berwudu dan sholat 4 rakaat. Lalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku meskipun aku berlumur keburukan, kezaliman, dan kelalaian. Tetapi aku tidak pernah menjadikan bagimu anak, tandingan, istri maupun sekutu. Apabila Engkau mengazabku, maka aku pun termasuk hambamu, dan apabila Engkau mengampuniku, maka sesungguhnya Engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, wahai yang tidak pernah keliru meskipun banyak permintaan tertuju padanya, wahai yang tidak pernah salah dengar meskipun banyak suara tertuju padanya, wahai yang tidak pernah bosan dengan rintihan orang yang meminta, jadikanlah bagiku di saat ini kebebasan dan jalan keluar dari arah yang aku kira dan yang tidak aku kira, dari jalan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dari yang aku harap dan yang tidak aku harap. Ubahlah hati hambamu Hajjat, pendengaran, penglihatan, lisan, tangan dan kakinya, sehingga aku bisa keluar pada saat ini, karena hati dan ubun-ubunnya berada di tanganmu, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Abu Sa'id berkata, lelaki tersebut terus membaca doanya, dan demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, belum sempat lelaki tadi memutus doanya, tiba-tiba pintu penjara diketuk dan ada yang berteriak, mana si fulan? Maka lelaki tersebut bangun dan berkata, wahai kalian, apabila ini kebebasan, maka aku tidak akan berhenti berdoa. Akan tetapi apabila yang lain, maka semoga Allah mengumpulkan aku dan kalian dalam rahmatnya. Dan keesokan harinya kita dikabari bahwa lelaki tersebut telah bebas. Dalam sebuah syair dikatakan, betapa banyak perkara yang menimpa seseorang yang tidak mampu ia pikul, dan di sisi Allah lah jalan keluarnya. Ketika semakin sukar dan betul-betul menghimpit, mulailah ia terurai, padahal aku mengira tidak akan terurai. Maka janganlah engkau berputus asa karena setiap kesulitan. Pasti datang setelahnya kemudahan yang menyenangkan hati. Bersabarlah, karena bersabar ketika di dunia hingga tercapai cita-cita, dan maksud ialah sebaik-baik jalan. Dalam bait syair yang lain disebutkan, wahai orang yang sedang resah dirundung kedukaan, apabila kesulitan benar-benar membelitmu, maka perhatikan kandungan surat Al-Nasrah. Kesulitan diiringi 2 kemudahan. Jika Anda berkali-kali mengkajinya, maka bergembiralah, karena kesulitan akan diiringi dengan 2 kemudahan, maka janganlah Anda bersedih. Tidakkah kamu perhatikan, wahai saudaraku, bahwa kemudahan itu
selalu datang setelah kesulitan. Untuk itu jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Kisah yang keenam, doa seorang ibu. Beberapa tahun yang silam, yaitu ketika tersebar wabah penyakit, kefakiran dan kelaparan, ada seorang anak kecil terkena penyakit cacar ganas yang pada saat itu belum ditemukan obatnya. Maka keluarganya tidak ada pilihan lain kecuali harus bersabar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah atas cobaan yang menimpa anak mereka. Pada suatu hari, sang ibu memperhatikan anaknya yang sedang berjalan merabah berpegangan dinding kamar. Ia tahu bahwa penyakit tersebut telah mengakibatkan buta mata anaknya, penyejuk mata dan buah hatinya. Akan tetapi alhamdulillah, sang ibu mempunyai akidah yang lurus dan iman yang kuat menghunjam di hati, sehingga ia tidak terlalu bersedih hati atau berteriak histeris. Akan tetapi ia mentauhidkan Allah, memujinya dengan pujian yang indah. Ia pergi berwudu, kemudian menuju musholanya dan sholat 2 rakaat dengan sujud yang panjang. Ia berdoa dalam sujudnya, "Ya Rabb, kalau seandainya engkau butakan mata anakku, maka janganlah engkau butakan mata hatinya. Ya Allah, jadikan ia faqih dalam urusan agama, dan jadikanlah ia termasuk orang-orang yang hafal kitab-Mu." Ia memperpanjang doanya sambil menangis di hadapan Allah. Dengan penuh kerendahan, ia bertawassul dan berdoa kepada penguasa semesta alam yang maha pengasih agar tidak membiarkannya dan agar mengabulkan doanya. Si kecil pun tumbuh dalam pemeliharaan ibunya yang penyabar dan pandai bersyukur. Ia pun berhasil menghafal Al-Quran dengan sempurna, sedangkan umurnya masih di bawah 10 tahun. Di samping itu, ia mulai menghafal kitab-kitab hadis, tafsir, serta matan-matan kitab fikih dan sirah atau sejarah. Ia menampakkan kecerdasan yang luar biasa, sehingga anak kecil yang terkena penyakit cacar tersebut menjadi seorang ulama besar yang terkenal. Bahkan Allah menganugerahkan kepadanya 4 anak yang hafal Al-Quran, yang salah satunya juga menjadi ulama besar seperti ayahnya yang bisa diacungkan jempol kepadanya. Sekarang ia masih hidup, sementara ayahnya telah wafat dengan meninggalkan perjalanan hidup yang sangat terpuji, keturunan yang soleh, serta ilmu yang bermanfaat berkat karunia Allah. Kemudian berkat doa sang ibu yang penyabar, ikhlas dan jujur kepada Allah, sehingga Allah mengabulkan permintaannya. Ia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, belas kasih dan karunia-Nya, sehingga berkat kesabarannya Allah mengganti musibah yang menimpanya dengan kebaikan dan menjadikan anaknya yang buta lebih baik dari mereka yang bisa melihat, serta menganugerahkan kepadanya keturunan yang cinta ilmu, ahli fikih dan para hafid Al-Quran. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dialah yang mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Sungguh Allah maha mendengar, dekat dengan hambanya, dan maha menjawab doa-doa mereka. Kisah yang ke-7. Semoga Allah selalu meridhoimu, wahai anakku. Pintu rumah diketuk oleh seseorang.
sedang seorang lelaki tua duduk sendirian di ruang tamu. Ia memanggil-manggil anaknya agar membukakan pintu. Maka anaknya yang berumur sekitar 27 tahun datang. Akan tetapi tatkala pintu dibuka, tiba-tiba seorang laki-laki masuk tanpa salam, tanpa basa-basi, dan tanpa hormat. Ia langsung masuk menuju lelaki tua itu, lalu memegang bajunya seraya membentak, "Bertakwalah kepada Allah dan segera bayar hutangmu. Kesabaranku sudah melampaui batas dan sekarang mulai sudah hilang. Apa yang harus aku perbuat kepadamu?" Anaknya pun datang melerai dengan berlinangan air mata tatkala melihat ayahnya menghadapi masalah besar ini. Ia berkata kepada lelaki tadi, "Berapa hutang ayahku kepadamu?" Ia menjawab, "Lebih dari 90.000 rial." Anak muda itu berkata, "Lepaskan ayahku. Silahkan duduk dan tunggulah sebentar." Kemudian ia masuk rumah menuju kamarnya untuk mengambil uang 27.000 rial yang telah lama ia kumpulkan dari gajinya untuk persiapan menikah yang sebentar lagi ia laksanakan. Akan tetapi ia lebih mementingkan untuk melepaskan ayahnya dari kesulitan dan utang yang membelenggu daripada membiarkannya berada di lemari bajunya untuk persiapan menikah. Ia masuk ke ruang tamu dan berkata kepada lelaki tersebut, "Ini cicilan hutang ayahku, jumlahnya 27.000 rial. Insya Allah dalam waktu dekat aku lunasi semua hutang ayahku." Maka ayahnya menangis dengan keras dan meminta lelaki tersebut agar mengembalikan uang itu kepada anaknya, sebab ia membutuhkannya dan ia tidak ada kaitan dengan utangnya. Akan tetapi lelaki tadi menolak untuk mengembalikan uang tersebut. Begitu pula anak muda tersebut juga bersikeras agar ia tetap membawa uang tersebut. Kemudian sang anak mengantar lelaki tersebut hingga di pintu dan berpesan kepadanya agar tidak lagi mengejar ayahnya dan agar langsung meminta sisa utang kepadanya. Lalu ia menutup pintu dan melangkah menuju ayahnya, mencium keningnya dan berkata, "Wahai ayahku, engkau lebih berharga dari nilai uang itu. Insya Allah semua akan terbayar kalau Allah masih mengaruniakan kepada kita umur dan kesehatan. Aku tidak mampu melihatmu berada dalam kondisi tersebut. Kalau seandainya aku memiliki uang sebesar utangmu, maka pastilah aku langsung membayarnya semua. Aku tidak mau melihat ada setetes air mata menetes dari kelopak matamu membasahi jenggotmu yang suci." Mendengar kata-kata tersebut, sang ayah langsung memeluk anaknya dengan tangis yang tersengguk-sengguk. Ia menciuminya dan berkata, "Semoga Allah meridhoimu wahai anakku, memberimu taufik dan mengabulkan semua keinginanmu." Pada hari berikutnya, tatkala sang anak serius dengan pekerjaannya, tiba-tiba muncul kawan yang sudah lama tak berjumpa dengannya. Ia datang mengunjunginya. Setelah mengucapkan salam dan melepas kangen menanyakan kabar selama ini, maka kawannya berkata, "Wahai saudaraku, kemarin aku bersama salah seorang pengusaha besar. Ia meminta kepadaku untuk mencarikan untuknya seseorang yang bisa dipercaya, memiliki akhlak yang mulia, serta mempunyai semangat dan kemampuan yang bisa diandalkan dalam menjalankan tugas. Aku tidak mempunyai pandangan orang yang memiliki kriteria sifat-sifat tersebut selain kamu.
Maka bagaimana pendapatmu kalau engkau menerima tawaran ini dan segera mengajukan surat lamaran? Kita akan pergi menemuinya nanti sore." Maka wajah sang anak jadi berseri dan berkata, "Inilah buah doa ayahku dan Allah telah mengabulkannya." Kemudian ia membaca berbagai kata pujian kepada Allah dan segala karunia-Nya. Pada sore hari yang dijanjikan untuk pertemuan antara ia dan sang pengusaha, maka pertama kali pengusaha tersebut melihatnya, ia merasa yakin dan simpati kepadanya. Ia berkata, "Inilah orang yang selama ini aku cari. Berapa gajimu selama ini?" Pemuda menjawab, 4.970 rial. Maka ia berkata, "Besok pagi kamu datang ke kantor dan ajukan surat lamaran. Gajimu sekarang 15.000 rial, bonus keuntungan 10%, biaya tempat tinggal 3 kali gaji, mobil model terbaru, dan gaji 6 bulan akan dibayar di muka untuk memperbaiki kondisimu." Mendengar hal tersebut, sang anak menangis terseduh-seduh dan berkata, "Bergembiralah wahai ayahku." Sang pengusaha terheran dan menanyakan apa yang menyebabkan ia menangis. Maka ia pun menceritakan peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu. Mendengar penuturan tersebut, sang pengusaha menyuruh agar segera melunasi utang-utang ayahnya. Pada tahun pertama keuntungan yang didapat hampir setengah juta rial. Inilah buah yang bagus dari sifat tidak putus asa dan berbakti kepada kedua orang tua, melepaskan kaum muslimin dari kesulitan yang menjerat dan membayar utang mereka. Oleh karena itu, saya menasihati semua saudaraku kaum muslimin agar mengikhlaskan niat dalam membayar utang, sebab Allah akan menolong mereka untuk melunasinya. Dan saya menasihatkan untuk berbakti, taat kepada orang tua, dan menyambung tali silaturahim, karena itu semua adalah sebab bertambahnya rezeki dan panjang umur. Di samping itu, saya menasihatkan juga untuk memohon doa kepada ayah, karena doa seorang ayah untuk anaknya mustajab. Maka jangan sampai melalaikannya. Semoga Allah memberi kita taufik untuk selalu mentaatinya. Selain itu, janganlah berputus asa dari rahmat Allah dan mendekatlah kepadanya, sebab sesungguhnya Allah Maha dekat dan menjawab doa orang yang berdoa kepadanya. Selanjutnya, kisah yang ke-8. Jika Anda meminta, mintalah kepada Allah. Iman kepada Allah ialah kebahagiaan yang hakiki. Pemiliknya ialah pedagang sukses yang beruntung karena barang dagangannya tidak pernah merugi. Apabila keimanan sudah hilang, maka tidak akan ada rasa aman. Tidak ada dunia bagi yang tidak menghidupkan din atau agama. Wahai saudaraku muslim, apabila semua lamaran pekerjaan yang engkau ajukan telah gagal, maka menghadaplah kepada Allah penciptamu. Ini merupakan kisah tentang seseorang yang terisolir, ditinggalkan kawan-kawannya, dan merasa pedih atas nasib buruk yang menimpanya. Ia sedih karena sudah berkali-kali mencari lowongan pekerjaan, tetapi semua pintu tertutup untuknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sungguh seseorang yang terhalang dari rezekinya akibat dosa yang diperbuatnya, dan Allah berkehendak untuk mempertemukan lelaki ini
dengan seorang syekh yang besar. Wajahnya sudah memucat dan badannya telah kurus akibat kesedihan dan kepedihan. Tatkala syekh tadi melihatnya, maka beliau merasa iba dan menyapanya, "Bagaimana dengan hajatmu?" Ia menjawab, "Demi Allah, sampai sekarang belum terpenuhi, dan aku sedang mencari orang yang bisa melobbykan untukku agar berbicara kepada si fulan." Syekh berkata, "Maukah aku beritahu siapa yang bisa menyelesaikan urusanmu dan menghilangkan kedukaanmu?" Lelaki itu berkata, "Mampukah ia membantuku?" Syekh berkata, "Tentu mampu." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah engkau mengenalnya? Bisakah engkau berbicara dengannya?" Syekh menjawab, "Tentu aku mengenalnya dan aku bisa berbicara dengannya. Bahkan engkau sendiri mampu berbicara dengannya." Lelaki tersebut berkata, "Demi Allah, aku minta kepadamu agar engkau berbicara dengannya tentangku. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Syekh berkata, "Tidak, justru engkau sendiri yang harus bicara dengannya." Lelaki itu bertanya, "Siapakah dia?" Syekh menjawab, "Allah." Lelaki tersebut terkejut dan berkata, "Ha?" Syekh berkata, "Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Bertakwalah kepada Allah. Kalau seandainya aku katakan bahwa ia adalah fulan bin fulan, maka engkau katakan, 'Ha?' Tapi aku berkata kepadamu bahwa ia adalah Allah, dan engkau berkata, 'Ha?' Apakah engkau telah lupa dari berdoa kepada Allah? Tidakkah engkau mencoba untuk berdoa di waktu sahur, di penghujung malam, ketika orang-orang masih tidur? Cobalah wahai hamba Allah, cobalah berdoa kepada yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabb seluruh hambanya." Lelaki tadi pun berpisah dengan syekh tersebut. Akan tetapi perkataannya masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia yakin bahwa jalan keluarnya ada di sisi Allah. Ia masuk rumah dan tidur dengan harapan semoga besok ada jalan keluar. Ia berkisah, "Ketika datang waktu sahur, seakan-akan ada orang yang membangunkanku. Maka aku bangun dan sholat serta berdoa kepada Allah dan bermunajat. Keesokan harinya, aku pergi melewati jalan yang tidak biasanya aku lewati. Aku lewat depan sebuah perusahaan, kuperhatikan dengan seksama, kemudian ku coba menanyakan lowongan pekerjaan. Tiba-tiba direktur perusahaan tersebut berjalan menuju kepadaku dan menyambutku. Ia berkata, 'Sesungguhnya kita sudah lama mencari orang sepertimu. Alhamdulillah, aku mendapatkan pekerjaan yang belum pernah aku impikan.' Kemudian kemudahan itu setelah kesulitan. Begitulah yang terjadi pada hamba ini. Ketika ia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal dan berdoa kepadanya dengan doa orang-orang yang dalam kesulitan, takut dan bertobat, 'Ya Allah, aku mengharap rahmat-Mu.'" Diambil dari ceramah Syekh Muhammad As-Shinqiti. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian kisah-kisah inspiratif yang berkaitan dengan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa berdoa, bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi, kembalinya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.